Halo Sobat Project, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Malam ini gue mau mengeksplor sebuah rumah kosong di daerah Jakarta ya. Tapi rumah tersebut itu bisa kita sebut sebagai rumah yang cukup unik dan bersejarah. Tapi yang jelas bukan rumah peninggalan kolonial Belanda. Yaitu rumah ini disebut dan dikenal oleh sebagian orang dengan sebutan rumah jengki. Rumah jengki itu apa sih teman-teman? Nah, sejarahnya adalah rumah jengki ini dibangun setelah Indonesia merdeka. Jadi bukan nama jengkinya ini tuh bukan jengki yang ini ya. Oh sorry, ini jengkol. Jadi jengkinya, kenapa disebut jengki? Jengki itu adalah plesetan dari kata Yankee ya. Yankee itu kan orang Amerika tapi diplesetkan di Indonesia jadi gaya jengki. Nah, mungkin banyak teman-teman YouTuber yang udah pada ngelihat gaya rumahnya ya. Ini gue tunjukin fotonya. Akan mengatakan rumah ini adalah rumah peninggalan kolonial Belanda. Kalian tuh salah. Jadi kenapa namanya jengki itu tadi, itu bukan maksudnya rumahnya nama pemiliknya namanya Pak Jengki atau Ibu Jengki, bukan. Tapi gaya arsiteknya teman-teman ya. Nah, gaya arsitek jengki sendiri itu mulai populer di tahun 50-an dan 60-an di Indonesia, teman-teman. Gitu. Jadi alasannya itu karena kan kita kan dijajah udah lama tuh, apalagi tanggal 27 Desember 1949 itu adalah pengakuan kedaulatan pasca kemerdekaan. Jadi setelah 45 itu, setelah kita proklamasi, sempat kita masih clash sama pemerintah kerajaan Belanda sampai akhirnya ya tahun 49 itu tadi pengakuan kedaulatan kembali ya. Nah, jadi bisa dibilang ya kita baru bener-bener bebas itu ya tanggal segitu menjelang tahun 50-an. Nah, jadi setelah tahun itu mulai deh tuh orang Indonesia tuh kan ya bebas dari segala macam, bebas dari belenggu penjajah ya kan. Nah, saking bebasnya itu orang Indonesia nih mulai tertarik sama hal-hal yang hal-hal dari luar lah. Nah, salah satunya gaya arsitek. Nah, gaya arsitek jengki sendiri ini ada rumor yang mengatakan, ada sumber yang mengatakan bahwasanya rumah jengki sendiri itu diadopsi dari Amerika Latin ya, atau juga ada yang bilang dari Rusia, teman-teman, gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, gue pernah baca itu di Quora, nanti linknya gue taruh di bawah. Jadi populernya itu awalnya justru bukan di Jakarta, teman-teman, tapi di Surabaya. Nah, pemilik rumah jengki itu dulunya adalah kebanyakan orang-orang kaya, ya juragan, pengusaha segala macem. Nah, cuman kalau untuk di Jakarta sendiri, kebanyakan rumah jengki yang gue temuin ini kebanyakan milik pemerintah ya, komplek BUMN dan segala macem. Nah, itu gue nggak tahu tuh nyenter tuh siapa ya. Jadi kalau kalian bilang, oh ini rumah peninggalan Belanda, setan di Belanda, ya itu terserah kalian. Tapi gue minta tolong namanya informasi valid, jangan dikarang-karang. Kalau mau setannya mau apa gimmick itu terserah ya. Jadi intinya gini, kalau rumah jengki itu dia dominasinya nggak simetris bentuknya, beda sama rumah Belanda yang cenderung simetris ya. Jadi ya mungkin zamannya dulu nih pas lagi populer gaya arsitek jengki, mungkin ya pemilik rumahnya punya prinsip gini ya, lahan-lahan gua, duit gua, ya suka-suka gua gitu. Nah, ini kalau jadi rumah Belanda itu kebanyakan dia ada yang namanya gaya arsitek Hindia baru, Hindia lama, Art Deco. Sementara jengki sendiri ini bisa dibilang ya pure dari orang kita sendiri gitu ya. Inspirasinya ya tadi yang gue bilang itu dari Rusia atau dari mana tadi gue bilang, gue lupa kan, dari Amerika Latin, Amerika Selatan ya. Ya mungkin untuk sejarah rumah jengkinya
cukup. Nah ini gue akan tampilin beberapa foto rumah jengki yang ada di Jakarta ya. Di antaranya yang pertama itu ada di Jalan Saharjo ya, ini fotonya. Terus yang kedua itu ada di daerah Pakubuwono, Jakarta Selatan ya, dekat gedung kejaksaan yang belum lama kemarin itu terbakar teman-teman. Oke, mungkin udah penjelasan singkat soal rumah jengkinya udah cukup ya. Sekarang waktunya kita explore teman-teman. Oh ya, sebelum kita mulai explore, gue minta ke kalian bahwasanya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ghostex Sports TV. Terus juga gue mau ngasih shout out nih, tapi ntar gue tunjukin temen gue siapa aja yang malam ini ikut gitu. Nah itu salah satunya itu yang belakang ya, ya itu tadi, rumah jengki tidak sama dengan rumah Belanda ya teman-teman ya. Please juga buat konten-konten kreator nanti yang setelah gue kesini mungkin kalian pada berbondong-bondong sini, tolong jangan tulis rumah Belanda ya. Kalau kalian mau ngarang soal hantunya, mau gimmick itu terserah, tapi tolong kalau untuk sejarahnya jangan dikarang ya. Gue paling benci sama orang yang suka ngarang sejarah. Memang betul sejarah itu dibuat oleh yang menang. Ya udah teman-teman, yuk kita mulai. Teman-teman, seperti yang gue bilang, gue kesini nggak sendirian. Gue mau nunjukin teman-teman gue yang kesini, yaitu ya kayak biasa ya. Nah ini lagi pada ngumpul nih dia nih. Nah ini teman-teman, ini biasa Anggoro, terus ini ada Bang Ali warga sekitar. Nah ini Ibu Gimah yang jaga rumahnya, dan ini Bapak, saya nggak tahu nih Bapak siapa nih. Pak Husen. Nah Pak Husen. Nah, terus ada satu lagi. Apa Instagramnya? Nah terus kita tunjukin ke salah satu teman kita lagi ya teman-teman. Gue mau ngajak kalian nih nunjukin ke salah satu temen gue yang memang sering belakangan ya, bukan ya, lebih sering ikut ya kalau explore. Dia pasti kalian udah tahu lah dia siapa. Bentar, ini mereka teman-teman. Ya mereka teman-teman. Kita mulai dari yang paling kiri dulu, ada Algi. Ya kemarin ada yang nanya buronan setan krunya siapa aja sih. Nah ini yang paling sering ikut nih Algi. Dan yang ini Bayu, yang hoodie merah Adit, dan yang pakai topi namanya Wisnu. Nah ini buronan setan full tim nih teman-teman. Itu ya. Nah jadi itu tadi udah gue tunjukin ya sama siapa gue kesini. Dan kalau bisa, sorry nih ya kalau di sini agak berisik teman-teman. Jadi kalian harus subscribe juga ya, support channel mereka, jangan cuma channel gue doang. Ya udah yuk kita masuk teman-teman, langsung aja. Sekarang kita masuk ya teman-teman. Oh iya, kata yang jaga pintunya harus ditutup. Ntar gua nyalain dulu senter gua. Oke, kita tunjukin dalamnya gimana ya. Gua tunjukin dalamnya kayak gimana. Nah ini dalamnya kayak gini teman-teman. Tuh. Tapi kalau kalian kira ini bukan perabotan dari rumahnya, ini tuh gua nggak tahu ini dapetnya dari mana ya. Soalnya ya kayak ini aja nih kan, masa ya ada gerobak sampah. Nah kalau kata Bu Gimahnya ini tuh buat gudang gitu loh, untuk pengepul barang-barang loak ya. Ada juga bapak yang jaganya tadi datang yang memang kerjanya nih ada barang-barang kayak gini ya. Ini kita mulai. Ini ada helm proyek, nah tapi keren nih, dicatnya warna silver teman-teman ya. Dan ini Al-Quran ya. Oh iya Al-Quran, tapi begini nih sampai kucel begini Al-Qurannya teman-teman. Sama ada yang helm proyek warna biru. Nah helm proyek sendiri ini warnanya macam-macam, yang putih, yang kuning, yang biru, yang merah. Mungkin kalau teman-teman yang ngerti soal K3 ya bisa tulis kolom komentar. Dan di sini juga ada perkakas ya, ada golok, gunting rumput, gergaji, sama ya kayak gini-gini nih. Ada lukisan juga nih, tuh nggak tahu gambar apa tuh, gambar anime gitu tuh. Nah buat bukan channel sih ya, orang yang haters yang suka ngehujat gua, kalau bilang wah bang kok banyak barang loak sini bang, lu mau maling ya? Bukan urusan gua lah, lu tanya lah main jaga kenapa ada barang kayak ginian gitu loh. Udahlah, gua lagi males marah-marah nih malam ini.
Yuk. Nah, cuman ya ini nih teman-teman, sayangnya udah berantakan gini ya. Tapi ini kaca-kacanya masih asli tuh ya tuh. Ini plafonnya juga udah hancur. Sama ya ini nih ini ada helm sepeda teman-teman di sini. Tuh. Oke, kita kemana dulu ya? Oke, kita kesini dulu ya teman-teman. Nah, ini apa ya? Oh, ini halaman belakang teman-teman. Pohon pisangnya tinggi juga teman-teman. Dan sorry ya, di sana itu tuh jalan layang ya, jalan tol. Maaf kalau berisik karena memang daerah sini selalu ramai, tidak pernah sepi teman-teman. Jujur aja sih, karena banyaknya barang-barang loak kayak gini, barang-barang yang gue nggak tahu sih barang loak apa bukan, tapi yang jelas ditampung di sini. Suasana rumahnya jadi nggak serem teman-teman. Ya tapi karena gue suka sama arsiteknya sih, karena rumah jengki di Jakarta itu ya, rumah dengan arsitek jengki di Jakarta itu satu persatu udah mulai habis. Yang masih tersisa itu biasanya dikelola sama BUMN ya, atau komplek-komplek milik pemerintahan ya. Oke deh, kita sekarang ke ruangan yang depan gua nih. Yuk. Nah ini teman-teman, nah itu kalau kalian tanya, bang kok di situ lampunya nyala? Nah di balik tembok ini nih, di balik kaca ini si ibu yang jaganya tinggal di sini. Itu tadi ibu yang pakai daster ungu ya, kalau nggak salah warnanya. Nah ini mobilnya si ibu. Nah ini dapurnya ya teman-teman, gede dapurnya. Dan di sini gue yakin nih dulunya ini kitchen set ya, di sini ini kitchen set ya, semuanya ini kitchen set. Terus di sini nih ada ya wastafel, apalah segala macem di sini gitu, kompor. Tapi sayangnya sekarang udah nggak ada teman-teman. Paling sama inilah minibar nih, minibar ya. Nah itu kenapa ada tripod gue di situ, nanti kayaknya kita bakal uji nyali di sini teman-teman. Ya. Nah itu. Oke, kita coba masuk ke sini ya. Nah ini gue curiganya ini tuh buat cuci-cuci piring apa gimana ya. Ada sapu juga di sini, tapi gagangnya udah nggak ada. Ya. Nah ini juga sama ya, ada bola plastik yang udah pecah. Tuh ya bola plastik. Banyak, ada 3 bola plastik ya teman-teman. Lu masuk sini, kepala gue sarang laba-laba mulu ntar. Untuk lantai satunya sendiri udah, sekarang kita cek ke lantai 2 ya teman-teman ya. Yuk. Kita naik tangga. Ah ini dia tangga ya. Nah, ini depan gua nih ada pintu tapi langsung ngarah ke rumah yang jaga. Jadi kita nggak usah masuk ke sana karena bukan, kita kan mau explore rumahnya, bukan tempat yang jaga tinggal. Oke. Nah pertanyaan gua sekarang buat teman-teman nih, mau luarnya dulu apa dalamnya dulu teman-teman? Oke, dalamnya dulu ya. Gua kedepanin dulu kameranya teman-teman. Nah ini ya, ini kayaknya ini dulu ruang santai atau ruang apa? Lebar sih ruangannya. Apa nih? Takwa. Manfaatkan Sunset Polisi 2008. Rumah ini gua nggak tahu kosongnya dari tahun berapa. Tapi yang jelas rumah ini dibangun sejak tahun 2000, tahun 50-an lah ya. Nah ini kamarnya ya, sayangnya udah nggak ada isinya. Tuh, cuma ada jendela-jendela aja. Nah itu kalau ada yang suara kayak gitu itu teman-teman, itu truk ya, truk lagi lewat itu. Oke. Oke, ini juga nih kamarnya juga lumayan besar ya. Yamaha Portasound Portatone. Nah, di sini banyak koran-koran jadul teman-teman. Kita lihat tanggalnya tahun berapa ya. Kompas. Oh,
2013 ya. Oke, terasnya ya. Nah ini juga, nah di sini ada bekas kaca helm ya, barang-barang loakan semua ini, barang-barang yang udah terbuang. Ini apa ini bacanya? Oh ini kayaknya dulu ini yang tinggal di sini nih pejabat bea cukai ya teman-teman. Emang rumah jengki yang tadi gue bilang, seperti yang gue bilang tadi, rumah jengki. Sekarang kita sambil keluar ya. Rumah jengki yang ada di Seantero Jakarta ini ya, itu kebanyakan dikelola sama BUMN ya, komplek-komplek BUMN gitu teman-teman. Nah ini yang gue suka ini teman-teman. Nah ini ya teman-teman, tuh. Wah luas banget teman-teman pavilionnya di sini ya. Wah ini buat barbekyuan bisa ini teman-teman, atau dijadiin cafe ya. Tuh ya, bagus nih buat cafe gini kan ya. Nah ini rumah jengkinya ini nggak cuma satu ya dengan arsitek jengki. Nah ini salah satu contohnya nih gaya arsitek jengki. Nanti kita turun ke bawah, kita shoot ya. Di sini juga tuh ada banyak rumah ya, banyak rumah. Cuman yang kosong ini rumah yang ini doang teman-teman. Itu. Ya. Wah, ini kita ke balkonnya nih. Wah ini asli sih, so cozy banget sih. Teras atasnya lebar teman-teman. Jadi dulu itu kan karena Jakarta belum sepesat ini teman-teman, pemandangannya dulu masih enak. Nah kalau sekarang itu apartemen, jalan tol ya. Tapi entah kenapa di sini bau kentang teman-teman. Nah ini ya. Nah jadi teman-teman, sorry barusan berisik karena banyak kendaraan lewat ya. Ya namanya juga Jakarta, tidak pernah tidur. Gua mau nunjukin yang bagian depannya ya. Jadi kriteria sebagai rumah jengki itu apa sih? Nah, jadi untuk rumah jengki sendiri ya, kalau teman-teman bisa perhatiin. Nah ini lantainya marmer loh teman-teman ya, bukan lantai keramik gitu ya. Dan kalau sekarang kalian bikin rumah pakai marmer itu mahalnya bukan main loh teman-teman. Nah yang kedua, sekarang kita ke bagian luarnya ya. Oh, ada itu tuh congklak. Kita keluar ya. Buronan setan masih di sana. Nah ini teman-teman, jadi rumah jengki sendiri ini cenderung dia asimetris ya, nggak kayak rumah-rumah sekarang atau rumah Belanda yang cenderung simetris teman-teman. Nah itu ya. Nah ini kalau mobil siapa ini gua nggak tahu teman-teman. Nah ini nih, tuh ya. Sama salah satu cirinya lagi, nah, ini teman-teman ya, tembok belakang ini. Rumah zaman dulu tuh identik dengan tembok batu alam yang modelnya cadas-cadas begini ya. Rumah zaman dulu itu tuh ya. Ya termasuk salah satu rumah jengki. Jadi kalau kalian yang di kampungnya atau ya kalian punya kakek nenek atau saudara yang punya rumah dengan ciri seperti di atas ya, lantai marmer, rumahnya cenderung asimetris, dan ya itu tadi di halaman depan dia ada batu alam, bisa dipastikan dia orang kaya pada zaman ya teman-teman. Ya memang kalau zaman sekarang bikin rumah kayak gini sih identik, kalau nggak lu dibilang anak jenderal, lu anak pejabat sih, ya pejabat-pejabat tua gitulah ya. Oke lah teman-teman, kita akhirin aja explore di sini ya. Sekarang gua
duduk bersama dengan buronan setan. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ghost Tech Sports TV. Dan juga buronan buronan setan ya. Nah, untuk si Anggoronya sendiri, dia lagi di depan ya, lagi ngopi di sana itu. Oke, sekarang waktunya uji nyali ya teman-teman ya. Yuk.